Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada semester ini kita bisa berkumpul kembali walaupun masih dalam suasana online, tapi saya harap kalian bisa tetap aktif mengikuti perkuliahan. Baik, pada semester ini saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi merupakan salah satu perkuliahan yang prasyarat kuliahnya itu kalian harus lulus mata kuliah aplikasi komputer dan pengantar manajemen. Sebelum kita masuk di materi perkuliahan, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Haryani. Pada tahun ini baru mulai mengajar di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada pertemuan sesi pertama ini yang akan kita bahas yaitu kontrak kuliah. Kita sepakati dulu ya kontrak kuliahnya. Presentasi dan partisipasi kelas 20%, tugas mandiri dan kelompok 20%, kuis 10%, IPS 20%, dan UASnya 30%. Totalnya 100%. Kontrak kuliah ini disepakati atau bagaimana? Ada yang mau diubah? Oke, kita sepakati saja ya. Next, nah untuk RPS, kalian bisa scan QR code ini untuk dokumen RPS. Karena saya tidak mungkin mengupload RPS di slide ini, jadi silahkan kalian scan QR code-nya untuk melihat dokumen RPS-nya. Sudah? Ya, Bu. Referensi yang saya gunakan untuk perkuliahan Sistem Informasi Manajemen itu bukunya Wahyu Winarno, terus buku Sistem Informasi Manajemen Pendekatan Konseptual. Kebetulan di buku ini saya juga terlibat di salah satu chapternya, dan Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital. Ada 3 buku. Ini salah satu referensi yang saya harap kalian bisa miliki ya. Setidaknya kalau misalnya kalian tidak bisa memiliki perorangan ya bisa per kelompok. Karena nanti ada tugas kelompok yang materinya diambil dari 3 buku ini. Ini materi perkuliahan SIM. Yang pertama pengantar sistem informasi manajemen, jenis-jenis sistem informasi, tata kelola sistem informasi, teknologi komputasi, internet, manajemen basis data, komunikasi data, pengendalian sistem informasi, sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem bisnis perusahaan, isu terkini di bidang IT. Nah, ini untuk materi perkuliahan selama 1 semester. Oke. Kalau untuk materi perkuliahan pada minggu ini, kita akan membahas tentang pengertian dari sistem informasi, terus mengapa kita mempelajari sistem informasi, manfaat dari sistem informasi, profesi di bidang sistem informasi, terus bagaimana menciptakan keunggulan kompetitif, manfaat sistem informasi bagi perusahaan, pengetahuan yang diperlukan oleh manajer. Definisi sistem, siapa tahu definisi sistem? Kalian tahu definisi sistem enggak? Saya, Bu. Oke, apa itu? Jadi, sistem itu adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, good. Oke, bagus, Calvin Adam. Sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Jadi komponen-komponen itu kayak misalnya contohnya seperti sistem di kelas, sistem pendidikan. Komponen-komponennya apa saja kalau untuk sistem pendidikan? Ada yang tahu? Oke, kalau misalnya kayak sistem pendidikan, misalnya komponennya ada guru, ada siswa,
terus ada sekolahnya. Nah ini jadi sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Oke, ini skema komponen sistem. Jadi ada masukan, proses, keluaran, kontrol, terus dia ada batasan sistemnya sama lingkungan luar sistem. Oke, ini pengertiannya, nanti bisa dibaca ya. Oke, terus kita masuk di konsep dasar informasi. Jadi informasi itu data yang diolah. Oke, data, ini datanya diolah, diproses, tapi data yang diolah ini tidak akan jadi informasi yang berguna kalau tidak bermanfaat buat penerimanya. Jadi ini yang harus kalian garis bawahi. Kapan data ini dapat jadi informasi? Kalau data yang diolah ini bermanfaat buat penerimanya. Misalnya ada data penjualan, ini bermanfaat buat bisa buat pelanggan, bisa buat pemilik toko misalnya. Data mahasiswa, ini kalau diolah bermanfaat untuk bagian akademik. Nah kan, misalnya ada data akademik, data mahasiswa, terus diolah. Nah, terus setelah diolah ini, print out dari data mahasiswa mulai nama, NIM, alamat, sekolah asal, terus orang tua. Nah ini datanya dikasih ke ibu-ibu PKK, misalnya perkumpulan PKK. Kira-kira jadi informasi atau enggak? Data yang sudah diolah ini. Kalau misalnya ada data mahasiswa yang sudah diolah, terus dikasih ke perkumpulan ibu-ibu PKK. Jadi informasi atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Jadi tidak bernilai informasi karena tidak tepat sasaran. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke, sekarang kita masuk di definisi sistem informasi. Jadi sistem informasi itu punya kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Jadi dalam satu kumpulan dari semua sistem ini dikumpulkan informasinya, misalnya ada sistem informasi penjualan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi akuntansi. Nah ini dikumpulkan, kalau digabung nanti menjadi sistem informasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen. Jadi ini berguna untuk kebutuhan manajer sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Oke, sifat dari sistem informasi ini: pemrosesan informasi yang efektif, terus manajemen informasi yang efektif, keluasan dan kepuasan pemakai. Oke, ini kenapa kita perlu mempelajari sistem informasi. Nah, ini pengaruh globalisasi, perubahan lingkungan bisnis, perkembangan dunia industri, pembuatan keputusan manajemen, operator, pembeli. Jadi, dengan adanya sistem informasi ini lebih memudahkan untuk pengambilan keputusan. Kalau bagi perusahaan, ini bisa mendatangkan competitive advantage, ini keunggulan bersaing bagi perusahaan atau organisasi. Bandingkan kalau misalnya perusahaan yang masih mencatat pembukuan, terus masih mencatat daftar harganya secara manual dibandingkan dengan perusahaan yang sudah pakai sistem informasi. Ini menjadi salah satu nilai competitive advantage. Sistem informasi sudah membatasi perusahaan lain untuk masuk pada bisnis yang sama. Ini dengan adanya competitive advantage, terus menciptakan switching cost bagi perusahaan, switching cost bagi pemasok, efisiensi perusahaan. Oke, kalau bagi industri ini mengetahui omset perdagangan semua perusahaan. Oke, ini profesi yang ada di bidang sistem informasi, ada sistem analis, perancang sistem, penulis program, administrator basis data, pustakawan, ahli jaringan, dan pemakai akhir. Oke, ini pengaruh sistem informasi terhadap bentuk perusahaan.
yang masih konvensional dengan yang sudah pakai sistem informasi. Nah, ini pengetahuan yang diperlukan oleh manajer. Jadi di sistem informasinya ini dia paham tentang konsep dasar sistem informasi, aplikasi bisnis, terus apa tantangan manajemen, terus bagaimana pengembangan sistem informasi sama bagaimana teknologi informasi. Oke, silakan ada pertanyaan. Ayo. Ya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Oke, kalau yang di layar saya yang saya lihat ini Sugianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto dari Prodi Manajemen 5C. Saya ingin bertanya, apa saja kendala yang sering terjadi pada sistem informasi manajemen? Oke, Sugianto bertanya, apa saja yang sering terjadi, apa saja kendala yang sering terjadi pada sistem informasi manajemen? Kendalanya itu biasanya yang paling klasik itu karena sudah berbasis sistem informasi ini kan orang sudah menggunakan internet. Biasanya yang paling klasik dan paling sering itu tergantung dari jaringan. Jadi kalau perusahaannya ini sudah agak bonafit, mungkin mereka tidak terlalu pusing dengan karena kapasitas bandwidth yang dimiliki besar. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang masih kecil, untuk penerapan sistem informasi ini kadang terkendala. Misalnya dia mau kirim sistem informasi penjualan ke sistem informasi pemasaran. Nah, pas di tengah-tengah pengiriman informasi ini, tiba-tiba terjadi debug atau semacam error lah. Jadi filenya itu pending. Nah, padahal di sisi tadi mengirim ke bagian penjualan. Nah, penjualan ini dia menentukan, oh kita mau tetapkan ke untuk harga pokoknya, harga pokok barangnya sekian. Bisa enggak ini? Jadi kan kita harus dapat informasi dari bagian pemasaran, bagaimana pemasarannya, atau dari bagian-bagian lain. Nah, terus kendala yang lainnya, ini masih terkait sama SDM. Nah, SDM yang sudah memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem informasinya. Jadi ke depan memang bukan hanya misalnya apa ya? Ini pemilik perusahaan biasanya kan selalu berusaha mencari suatu aplikasi yang terupdate. Nah, ternyata SDM yang dia miliki ini dia belum mampu. Nah, ini jadi kendala juga buat pemilik perusahaan. Jadi harus seimbang. Kalau misalnya aplikasinya dia mau cari yang paling update, berarti dia harus cari SDM yang memang sudah kompatibel dengan aplikasi yang mau diterapkan. Bagaimana? Masih ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya dari kelas manajemen 5E. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana kemudian peran sistem informasi manajemen dalam pengendalian operasional suatu perusahaan atau instansi? Oke, perannya sistem informasi manajemen. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen ini, pemilik perusahaan dia jadi lebih mudah memantau. Karena dengan adanya sistem informasi ini, walaupun si pemilik ini berada di tempat yang katakanlah bukan di perusahaan, dia tetap masih bisa menerima laporan. Karena bukan berbentuk manual. Misalnya kayak zaman dulu kan, misalnya kita mau lihat pemasukannya hari ini sekian, misalnya pemasukannya hari ini 5 juta. Nah, kalau dulu kan masih pakai nota atau pakai apa. Dengan adanya sistem informasi ini kan sudah pakai point of sale.
Jadi dia bisa lihat, walaupun dengan HP-nya sekarang dia bisa pantau, oh pemasukan saya hari ini sekian. Nah ini, jadi misalnya bulan ini pemasukannya 5 juta, bulan depan pemasukannya cuma 3 juta. Nah, dengan adanya informasi yang dia dapat ini, si pemilik perusahaan atau supervisornya bisa mengambil keputusan bagaimana, apakah perusahaan ini berkembang atau mundur. Jadi dia bisa langsung tahu dengan adanya sistem informasi. Kalau masih pakai konvensional, dia harus hitung dulu semua, cocok enggak, sesuai enggak transaksinya. Dipahami enggak? Jadi dia hitung, dia rekap dulu, dihitung satu-satu semua. Terus dia total. Sudah itu dianalisis. Nah, kalau sudah pakai sistem informasi kan tinggal lihat, oh sekian penjualannya hari ini, terus bulan ini, terus bulan yang lalu bagaimana. Jadi dia juga bisa langsung tahu mana produk yang paling banyak laku sama produk yang kurang laku. Karena kita tinggal filter, oh ya, barang ini lakunya sekian, barang ini lakunya sekian. Dia bisa langsung tahu. Ini bedanya kalau sudah pakai sistem informasi dengan yang masih manual. Oke? Iya, Bu. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Hari ini banyak yang tidak masuk ya. Mungkin karena kurang sehat atau berhalangan. Oke, terima kasih untuk mahasiswa yang sudah berpartisipasi pada perkuliahan hari ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Untuk minggu depan, saya harap kalian mengerjakan tugas kelompok, mencari perusahaan, contoh perusahaan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian yang sudah menggunakan sistem informasi. Bisa perusahaan, bisa lembaga, pokoknya organisasi atau perusahaan yang sudah menerapkan sistem informasi. Oke, nanti pembagian kelompoknya saya sampaikan di grup saja ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.